Kata Rasulullah, innan nara aduwwul lakum, api itu musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha, apabila kalian tidur matikan nyala-nyala api. La tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun, jangan Anda biarkan api berada di rumah kalian ketika kalian tidur. Zaman dulu pakai kompor, pakai apa lagi? Umpleng, bahasa Inggris tuh umpleng. Zaman sekarang tidak pakai itu, aliran listrik. Hati-hati, tidur tangannya masih begini, kabel kemana-mana. Gimana hadirin? Udah siapkan tidur dengan adab Nabi, doa. Sudah matikan semua. Ngeliatin apa? Nggak berhenti-berhenti dari pagi ngeliat HP. Naudzubillah. Siapkan mau tidur dengan doa, dengan zikir. Tidur masih pegang HP, tidur masih nonton televisi. Sampai ada orang, saya nggak bisa tidur Ustaz kalau saya nggak nonton TV. Naudzubillah. Ketika tidur nyala api, ketika itu dibiarkan, antum kaki kemana-mana bisa kesetrum mati nanti. Naudzubillah. Naudzubillah kan. Oleh karena itu jaga ini semua. Siapkan mau tidur dengan berwudu sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iglaqul ablab qabla an-naum faqad jaa riwayah min hadits aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna asy-syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Tutuplah pintu-pintu. Ketika nutup pintu baca bismillah. Begitu nutup pintu, nutup jendela, baca bismillah. Karena syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang sudah tertutup dengan baca bismillah. Karena tidak mustahil rumahnya akan dipenuhi syaitan. Mau rumahnya dipenuhi syaitan? Barangkali ada yang mau rumahnya penuhi syaitan, susah. Buang syaitannya susah nanti. Kita berapa banyak orang-orang yang rumahnya diruqyah lagi. Angger baby hilang-hilang setane. Naudzubillah. Saya sampai dengar ada orang, Ustaz ada enggak yang bisa ruqyah rumah? La ilaha illallah. Ini penghuninya bagaimana? Penghuni rumahnya bagaimana? Zikrullah tidak, baca Quran tidak, salat tidak dalam rumahnya. Sampai rumah harus diruqyah. Hadirin rahimakumullah. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Sinari rumah-rumah kalian dengan salat-salat sunnah bagi kaum pria. Wa tilawatil Quran, dan baca Quran. Rumah yang senantiasa di dalamnya ada baca Quran, kabur syaitan. Tidak akan nongkrong syaitannya di situ. Inna syaitan yafirru minal bait allati taqra'u fihi suratul Baqarah. Lari syaitan dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Rumahnya penuh dengan musik, dangdut, nongkrong setan ini ngono, joget bareng. Isok bedelengan. Kenapa umaya ke setannya ya ke musike? Coba ganti murotal. Punya HP Android isi dangdutan lulu. Anu Ustad ari gambus bari kosida, bis pada bae musik apa bedanya? Hadirin rahimakumullah. Beli jadi kosida mana Allah ya Allah. Masa Allah nyanyi, naudzubillah, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Kalau rumah dipenuhi dengan musik-musik, syaitan akan masuk dalam rumah. Semua orang tidak menghendaki rumahnya dipenuhi syaitan. Salah satunya solusinya baca Quran dalam rumah. Masa rumah sendiri takut? Ketika waktu malam mau ke kamar kecil takut? Seorang suami harus diantar sama istrinya karena takut. Seorang istri diantar suaminya karena takut. Sampai karena nggak diantar pipis di kamar. Ngompol. La ilaha illallah. Kayak bocah TK ngompol. Ya ampun gak sih beli nganter kita. Wis penguyu. Naudzubillah. Rumah sendiri. La ilaha illallah. Kenapa takut? Pertama solusinya ketika seorang bangun itu nyalain semua lampu. Yang kedua, pastikan pintu, jendela terkunci rapat. Lihat semua, oh rapat, aman sudah. Glotrak biasa, ayo gokon mudun.
Ngerti ya? Kaki mudun. Langsung jangan diam aja. Baca kencang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Turun, terus turun. La ta'khudhuhu kabur. Kuku. Ya kuku kantumnya ngomong kayak gitu ya. Iya beli apa maning lampu sing krep kip makan kan anak ayang-ayangane dewek kan melayu ya. Ayang-ayangane dewek kan melayu. Kuku. Ya yang lampu cilik pisan ya. Nyalain coba lampu yang gede-gede. Jam 2 malam, jam 1 malam, jam 12 malam, nyalain semua. Yang kedua adalah lihat pintu rumah dan jendela. Tertutup rapat, aman sudah. Kalau terbuka, wah ada yang masuk, hati-hati. Bisa dimahami. Kok kenapa harus takut? Hadirin rahimakumullah. Inna syaitana kana dha'ifa. Syaitan itu lemah kan? Kenapa manusia yang kuat kalah sama yang lemah? Manusia kan kuat, masa kalah sama syaitan? Lihat bagaimana ucapan Rasulullah pada sahabat Umar bin Khattab. Inna syaitan la yakhafu minka ya Umar. Syaitan takut padamu wahai Umar. Masya Allah. Manusia itu kuat, syaitan itu lemah. Ketika sahabat Umar lewat ada syaitan sama syaitan ngobrol. Waduh, cari jalan lain. Jangan berurusan dengan orang ini, bahaya. Mempapasi, wah ini bahaya. Beda dengan kita. Jadi setan, iki batur kita tuh ketemu ke. Iya, naudzubillah. Masya Allah. Sampai seperti itunya ya Khalifah Umar bin Khattab, hebatnya. Jadi jangan takut. Bisa dipaham. Jadi ketika malam bangun, baca zikir. Kencengin baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mau ke toilet, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam, gitu matanya. Ayo turun, ada turun. Itu jangan, ayo turun, nggak akan mampu. Dengan bacaan Quran kabur semuanya. Bukankah berapa banyak ayat Quran dan hadis menjelaskan tentang itu? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi, ketika tidur maka pintu rumah dan jendela tertutup rapat. Kemudian yang kedua termasuk adab dalam tidur adalah al-wudhu qabla an-naum. Berwudu dulu, sebelum tidur wudu. Jangan tidur tanpa wudu. Biasakan tidurnya dengan berwudu. Kalaulah meninggal dunia, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian naqdul firas, lihat tempat tidurnya. Tempat tidurnya ada apa? Jangan langsung tidur dulu. Ambil sesuatu alat atau ujung-ujung kain, kibaskan dulu. Karena tidak mustahil di situ ada dua. Yang satu adalah darurah dunyawiyah, yang kedua darurah syaitaniyah. Ada mudarat dunia, ada mudarat syaitan. Ada gangguan datang di tempat tidur kita yang tidak kelihatan, dan ada yang kelihatan. Apa? Binatang kecil. Maka kibaskan dulu tempat tidur itu, bersihkan dulu, baca bismillah. Ini hadirin rahimakumullah, insyaallah sesuatu yang mengganggu di tempat tidurnya maka tidak akan datang ketika itu. Kemudian yang keempat, an-naum ala syikil aiman, tidur di atas lambungnya yang sebelah kanan, miringnya ke sebelah kanan, meletakkan telapak tangan kanannya di pipinya. Ini awal tidur. Kalau sudah tengah-tengah terserah, mau miring ke kiri, mau kemana terserah. Tapi awal tidur seperti itu. Itu tuntunan Nabi SAW dalam awal tidurnya. Kemudian qiraatul Quran, membaca beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama membaca ayatul kursi, jangan lupa. Ayat kursinya jangan ditempel-tempel, dibaca. Masa enggak hafal ayat kursi? Tiap hari dibaca pasti hafal. Dulu antum enggak hafal surat Al-Kafirun kan? Karena sering dibaca jadi hafal. Sering dibaca ayat kursi pasti apa? Enggak usah ditempel-tempel, buang tempelan-tempelan ayat kursi, sudah. Ayat kursi ada di pintu, ada di jendela, ada di mana, ada di lemari, buat apa? Ada di lemari duit ayat kursi, ada di dompet ayat kursi, maksudnya buat apa? Buang semua sudah. Tidak usah ditempel-tempel ayat kursi, buat apa? Enggak ada manfaat sama sekali. Ayat kursi itu dibaca. Allah jamin seorang yang membaca ayat kursi mau tidurnya, Allah akan jaga dirinya, jaga keluarganya, jaga hartanya. Siapa yang baca ayat kursi di waktu paginya, Allah akan jaga sampai sorenya. Siapa yang baca ayat kursi waktu sorenya, Allah akan jaga sampai paginya. Dijaga Allah, Masya Allah. Jangan khawatir. Dijaga dari gangguan apapun. Dijamin Allah akan menjaganya. Ketika Allah menjaganya, siapapun yang akan mencelakakannya tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Kecuali dengan takdir Allah. Kalau memang sudah takdir Allah, sudah.
Sudah harus menerima takdir, kalaupun memang sudah terjadi. Kesimpulannya ayat kursi ini tetap dibaca. Karena jaminan Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang senantiasa membaca ayat kursi. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3 surah ini jangan tidak dibaca. Setiap kali mau tidur baca 3 surat ini. Dan Rasulullah tidak pernah baca surah Al-Fatihah, tidak ada. Yang ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surat Al-Fatihah itu bukan mau tidur. Nanti ada tempat di tempat yang lain. Dalam sholat itu surat Fatihah. Jadi 3 surat ini jangan sampai lalai untuk dibaca ketika mau tidurnya. Sambil mengumpulkan 2 telapak tangannya, meniupkannya, kemudian mengusapkan ke badannya. Semampunya saja. Dan ini faidahnya buat orang yang sakit, insya Allah Allah sembuhkan. Jadi antum kalau sakit, coba pakai ruqyah seperti itu. Kumpulkan, baca 3 surat, Qul huwallahu ahad, selesai, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, usapkan ke tubuh Anda. Rasulullah sering meruqyah dirinya dengan baca itu. Jadi kalau sudah berobat ternyata juga masih belum sembuh-sembuh, maka usahakan pakai itu. Adinahimukallah. Kalau masih juga tetap husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berbagai solusi dilakukan, ternyata juga masih belum sembuh, husnudzon, baik sangka. Allah Subhanahu wa taala lagi ampuni dosanya. Jujur, kita dosa banyak semua. Enggak ada yang tidak ada dosa. Sakit terus-terusan enggak sembuh-sembuh, lagi ngampuni dosa, lagi ngelunturin dosa, sudah. Sudah husnudzon aja pada Allah, sudah. Jangan suudzon, jangan buruk sangka. Sudah berobat ke dokter, sudah sedekah, sudah apa, masih juga belum sembuh, husnudzon sudah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia tanpa dosa. Amin. Hadirin rahimakumullah. Seseorang harus bangga dengan penyakitnya. Jangan merasa menyesal dengan penyakitnya. Kenapa? Mudah-mudahan dengan penyakit itu Allah menghilangkan sedikit-sedikit dosanya. Insya Allah lama-lama hilang semua dosanya. Ini hikmah daripada 3 surah sebelum tidur atau ketika seseorang dalam keadaan sakit. Kemudian membaca 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau enggak hafal pegang HP, dibaca Qur'annya di HP. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Rasulullah menjamin siapa yang mau tidurnya baca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah itu, Allah akan menjaganya, menjaga dan akan mencukupi dirinya, akan mencukupinya nanti. Allah akan berikan kecukupan atas rezekinya. Kemudian membaca surah Al-Kafirun, bara'atun minasyirik. Seseorang yang mau tidurnya membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, akan terbebas daripada kemusyrikan. Kemudian membaca surah Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil muluk, ya kan? Ya daripada nonton TV. Nonton TV lihat film berapa jam antum? Ngaji ganjaran 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Al-Muluk berapa huruf? Masya Allah. Antum dapat ribuan kebaikan di sisi Allah. Masya Allah. Antum gerutu ngaji bae Ustaz. Ada dalam HP belum pernah ngomong. Dalam HP bae Ustaz. Iya. Ngaji kan bagus. Habis Al-Muluk, terus yang terakhir membaca Alif Lam Mim As-Sajdah. Setelah itu silakan baca doa mau tidur. Insya Allah tidurnya selalu zikrullah. Iya, bisa dipahami ya. Iya, jangan tidurnya penuh dengan kemaksiatan. Tidur TikTok maksiat intinya. Iya, yambu jari wong apa bener mau beli gaya pilih HP kayak konon. Iya. Anak manis sih ngomong beli di delang maning dongol je Ustaz gua ayo makan dongol pribe. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Makanya jaga, siapkan mau tidur dengan bacaan Quran, dengan zikrullah. Fa in mutta min lailatika mata 'alal fitrah. Masya Allah. Kalau sampai tidak bangun, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan suci. Siapa yang tidak mau meninggal dalam keadaan fitrah? Semua pengen kan? Semua pengen meninggalnya dalam husnul
khatimah. Mudah-mudahan meninggal dengan begitu. Ini naudzubillah, tidur sambil nonton bola. Astagfirullah. Sampai dulu ada bertanya, Ustaz, ada tetangga meninggal malam Jumat. Lagi apa? Nonton bola. Enggak tahu kah nonton bola mah? Lagi ngaji dapat husnul khatimah, malam Jumat nonton bola. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu hati-hati hadirin rahimakumullah. Kemudian di antara adab selanjutnya setelah membaca zikir-zikir tadi sampai diakhiri dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian ketika seseorang dalam tidurnya ada beberapa hal yang dilarang Nabi SAW. Di antaranya tidak boleh dengan tidur tertelungkup. Ini tidak boleh. Ketika ada yang tidur tertelungkup, miringkan. Terutama anak-anak paling senang tidur dengan tertelungkup. Tidak boleh tidur tertelungkup. Tidurnya syaitan. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW mendatangi orang-orang ahlus suffah yang berada di teras-teras Masjid Nabawi. Mereka orang-orang du'afa, tidurnya di teras-teras Masjid Nabawi. Rasulullah SAW waktu malam datang, ternyata mereka lagi tidur semua. Dan tidur mereka tertelungkup. Rasulullah SAW kemudian meletakkan kaki beliau ke perut mereka. Jadi kaki Nabi, mereka lagi tidur diletakkan. Digoyang-goyangkan perutnya. Masya Allah. Dicongkel nih Nabi. Begitu melihat Rasulullah, jangan tidur seperti ini. Ini tidurnya orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, makanya hati-hati. Halladzi yubghidhuha Allah. Qum hadhihi dhaj'ah yubghidhuha Allah. Bangun. Inilah tidur orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Di ketika ada yang tidur tertelungkup, tolong miringkan tidurnya, terutama anak-anak. Orang tua enggak apa-apa, miringkan lagi. Jangan sampai tidur tertelungkup. Kemudian hadirin rahimakumullah, tidak boleh juga tidur larangan Nabi sallam dengan pintu terbuka. Sekali lagi sebagaimana yang mukadimah tadi saya katakan, jangan sekali-kali tidur dengan pintu terbuka karena aib akan datang di sana. Apalagi maaf tidur di teras rumahnya. Naudzubillah. Alasannya enak adem gimana? Antum tidur, aurat antum kemana-mana, kelihatan orang ribut semua. Iya kan? Orang lewat di jalan gimana? Ribut nanti. Makanya usahakan jangan sekali-kali tidur seperti itu. Bahkan ini termasuk larangan keras dalam hal yang berkaitan tidur tanpa hijab. Man bata ala dhahri baiti laisa 'alaiha hijab faqad bari'at minhu dhimmah. Dia akan terbebas daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidur terbuka seperti itu. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika seseorang dalam tidurnya dan senantiasa tidak mustahil dia akan mendapatkan mimpi yang baik atau mimpi yang buruk, maka sekali lagi dijelaskan dalam hadis ar-ru'ya salihah min Allah wal hulum minasyaitan. Mimpi baik itu adalah dari Allah, sementara mimpi buruk itu dari syaitan. Jangan sekali-kali menceritakan mimpi buruknya. Hadirin, tidur adalah tidur, tidak usah berlebihan dengan mimpinya. Ini kadang-kadang suka banyak ditafsir-tafsirkan, tafsir mimpi. Akhirnya jadi pemikiran, naudzubillah, udah orang mimpi mah biasa sudah. Antum ketika bertemu, berkumpul, kemudian tidur, itu kebayang lagi waktu tidurnya udah wajar biasa. Bisa dipaham ya? Contoh ketemu di mana, ya kemudian ke bawah waktu tidur, udah biasa tidur mah begitu, sudah. Nggak usah banyak datang ke si fulan, saya tadi mimpi begini-begini. Yang tadinya antum lagi ngobrol ya pasti ke bawah dalam tidurnya kan. Iya sudah, nggak usah ditafsir-tafsirkan tidur mimpi, nggak usah. Bisa dipaham ya. Contoh yang mudah, contoh ini mah. Ya seorang suami waktu siang repot ngurusi rumah ya sama istrinya, wah sampai ngurusi pekarangan, ngurusi taman-taman, ngurusi bunga-bunga dan sebagainya. Contoh ini mah ya. Nah begitu tidur malam akhirnya apa? Suaminya mimpi ketemu apa? Ketemu janda kembang. Yang ngurusi kembang mau dia wajar ya. Bisa ya. Ya wajar dong tadinya ngurusi kembang ya. Kok. Jadi nggak usah dihanyak dipikirkan, nggak usah. Ah nubu ya kita ketemu apa mas? Waduh, siapa kono ya? Udah jangan diceritakan, sudah. Nanti ribut diceritakan ya. Jadi nggak mustahil. Jadi ketika seseorang dalam aktivitasnya biasa ke bawah waktu tidurnya, nggak usah banyak diceritakan tentang tidur. Terkecuali memang kalau dia memang mimpi bertemu Nabi, itu benar.
Karena jaminan Rasulullah pernah mengucapkan, man ra'a fil manam man ra'ani, barang siapa yang bertidurnya melihat aku, maka sungguh dia telah bermimpi dalam tidur itu betul melihat aku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang tidurnya melihat aku itu benar sudah. Jadi nggak bisa bohong, ketemu Nabi benar sudah. Jadi itu hadis sahih sudah. Jadi tidur ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi benar, tapi syariatnya syariat Nabi yang dibawa. Jangan ketemu Nabi, syariatnya bukan syariat Nabi. Sudah, bohong, bukan mimpi ketemu Nabi. Iya, begitu mimpi ketemu Nabi cerita kemana-mana. Waduh, iya, sini. Barangkali pengen air apa, gelasnya bawa sini. Wah, jampi. Loh, jampi. Tadi urusan emang jampi ya kan. Jadi nggak boleh begitu tadi. Sudah, yang penting dia mimpi ketemu Nabi itu benar. Nggak boleh dibohongi sudah. Kemudian syariatnya tetap syariat dibawa oleh Nabi. Jangan syariat yang menyelisihi daripada ucapan Nabi. Ketika seorang mimpi ketemu Nabi kemudian dicerita, tahu nggak? Kata Nabi saya sudah dijamin surga, sudah. Saya nggak boleh ibadah, sudah. Terlalu. Jangan diladeni sudah. Pohong semuanya itu. Rasulullah meninggal sampai sholat. Semua sahabat meninggal sholat kan? Ini pengennya nggak mau sholat. Hadirin rahimakumullah. Dari sini jelas sekali bagi kita, ketika bermimpi ketemu Nabi benar. Tapi ketika terjaga, tidak tidur, ketemu Nabi bohong, sudah jangan diladeni sudah. Contoh, saya ketemu Nabi di pasar Bangkir, jangan diladeni, bohong sudah. Nabi siapa ente? Ilmunya seberapa ketemu Nabi di pasar Bangkir? Naudzubillah. Hadirin, jangan banyak bohongi umat. Nyari duit bohongi umat, naudzubillah, apa enggak tahu dosanya di hadapan Allah. Hati-hati, antum jaga mulut antum. Jangan berkata dengan perkataan dusta, bohongi jamaahnya, naudzubillah. Tadi ketemu Nabi Khidir di mana? Di laut, lagi apa? Lagi mancing. Ya Allah, Nabi Khidir lagi mancing. Astagfirullah. Gimana bohongi jamaahnya? Jamaahnya nun, enggi Pak Kiai, pripun, la ilaha illallah. Jangan dipercayai sudah. Siapapun yang ngomong kalau dalam keadaan terjaga bertemu Nabi bohong semua. Karena semua Nabi itu sudah meninggal dunia. Lihat apa yang diucapkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggalnya Rasulullah SAW. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati, sudah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah selamanya hidup. Sudah enggak ada nabi yang masih hidup. Sampai pun dijelaskan dalam surah Al-Anbiya di situ, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada makhluk yang kekal abadi hidupnya. Enggak ada makhluk yang hidup terus-menerus, enggak ada. Siapapun dia, baik itu seorang nabi, enggak ada. Fa in mutta afahumul khalidun, afa imitta afahumul khalidin. Jika engkau meninggal wahai Muhammad, apakah mereka kekal? Ya kalau engkau mati, mereka juga mati. Ini model-model ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu seusia dengan Nabi Allah Musa. Zamannya jauh dengan Rasulullah, itu jauh. Semasa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Lihat dalam surat Al-Ahqaf, pembahasan tentang Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut kan. Itu Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa kan. Ini orang pengen ngaku-ngaku jadi seorang yang mendapatkan makrifat, apalagi terus karomah. Waduh, alasannya ketemu Nabi Khidir. Sudah, jangan dibohongi. Malam-malam wiridan, dikiran, kumpul sampai jam 2 malam. Naudzubillah. Nyari apa? Lihat mereka sudah bangun rumah lantai 2, kita masih wiridan baik. Kerja keras, semangat, coba usaha apa, pikirkan coba sekarang nih. Ini semalam-malaman nih kerjain begitu, nggak ada manfaat sama sekali. Nggak boleh berlebih-lebihan ibadah, nggak boleh, larangan Allah. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak untuk memperberat ibadah, itu nggak ada. Semua ringan ibadah itu. Ini semalam-malaman kumpul di rumah siapa berjam-jam. Hadiri, lihat anak istrinya bagaimana. Antum mau meninggalkan keluarga, dolim meninggalkan keluarga, alasannya wirid segala macam juga dosa. Naudzubillah. Sudah ditentukan berbagai macam urusan ibadah. Antum pengen pahala besar, sholat subuh berjamaah, sudah. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya melebihi daripada semalam-malaman ibadah. Ada yang sanggup ibadah semalam-malaman dari habis sholat isya sampai pulang habis subuh? Wis tak jamin duduk terus maghrib sampai isya be. Geser mani mekenen mani geser mani mekenen mani. Ya tapi ya Ustaz ngerti wis tua, ya wis tua.
Tidak manggap duwe putu ya. Iya. Iya artinya kan aja maning sing ngatan Isa sampai tekan subuh. Rasulullah menjamin man shalla salata subhi fi jamaah fa ka'annama qama al-lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan ibadah semalam penuh. Masya Allah kan. Enggak usah wirid-wiridan di rumah siapa sampai berjam-jam, sampai larut malam. Sholat subuh berjamaah coba. Hidupkan masjid-masjid, syiarkan masjid-masjid sholat subuh. Angger be tak hitung bakal subuh maju mundure wong 5, wong 3. Iya hadirin, pada menti kaum muslimin. Segini muslim segini banyaknya subuh segitu aja. Ini semalam malam, naudzubillah. Acara-acara begitu enggak syar'i, enggak ada perintah, enggak ada sudah. Ada di mana wirid, dzikir ada diperintahkan. Tapi hal seperti itu enggak masyru'. Ngumpul-ngumpul di rumah siapa sampai larut malam. Hadirin. Coba pikirkan keluarganya, pikirkan anak istrinya coba. Inna li badanika 'alaika haqqan, badanmu punya hak. Wali ainika 'alaika haqqan, matamu punya hak. Wali zaujika 'alaika haqqan, istrimu punya hak. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqa, semua berikan haknya. Istri juga punya hak kan. Saya mau nanya, kalau acara-acara begitu paginya kira-kira bagaimana? Ya nyaur, ngerti nyaur ya? Ya nyaur, bengi beli turu ya turu esok. Tangi-tangi itu sholat Jumat. Naudzubillah kan, membuang-buang waktu, merubah waktu yang sudah ditentukan Allah. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan waktu malam istirahat, sudah waktu siang cari nafkah, cari penghidupan. Mestinya siang cari nafkah, siang tidur. Buat apa begitu? Hadirin rahimakumullah. Enggak ada manfaat sama sekali hidup seperti itu. Jangan dibolak-balikan sunnatullah. Orang hidup begitu lihat aja. Orang-orang hidup begitu sudah enggak nyaman kelihatannya. Coba atur sebagaimana yang diatur Allah. Malam istirahat, siang cari nafkah, sudah berkah hidupnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini tuntunan dalam tidur. Jangan biasakan buang-buang di waktu malam. Beda kalau memang dia kerja sip. Ngerti sip ya? Ya iya, Politama, Pertamina, wajar. 24 jam muter pabriknya, beli muter membleduk bukan. Ya iya, gimana kan 24 jam. Nah, itu tidak mustahil mereka ada yang sip malam, itu wajar. Ini masa sip dzikir ya? Hadirin, sip dzikir. Hadirin, naudzubillah. Berlebih-lebihan ibadah di waktu malam tidak boleh. Sudah banyak tuntunan dalam hadis yang melarang seperti itu. Baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Iqtisad fi Ta'ah, kesederhanaan dalam ketaatan, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Jangan sampai melalaikan hak seorang istri, hak juga anak. Kewajiban seorang istri apa? Harus dipenuhi semua. Seorang istri juga manusia sama. Harus dipenuhi haknya. Jangan enak sendiri saja, nanti istrinya ngomel terus. Hadirin rahimakumullah. Jadilah seorang suami yang dibanggakan oleh istrinya. Ah, mantap. Nih suami saya mantap begitu. Jangan cerita kemana-mana, cerita suaminya gak enak terus. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu waktu malam sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, jangan dirubah-rubah waktu itu. Kemudian di dalam hal tidur Rasulullah SAW juga menganjurkan sebagaimana pernyataan beliau kepada putrinya Fatimah Zahra. Ketika Fatimah Zahra datang ke rumah Nabi, ternyata Fatimah Zahra ini meminta kepada Rasulullah SAW, dia mengadukan atas pekerjaannya yang sangat berat. Karena Rasulullah SAW banyak sekali orang-orang yang di sekitar Nabi untuk membantu pekerjaan putrinya ini. Bermaksud apa Fatimah Zahra datang ke rumah Nabi? Meminta pelayan, meminta pembantu untuk membantu pekerjaannya. Akhirnya begitu datang ke rumah Nabi tidak ada, maka diceritakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Fatimah pulang, Rasulullah datang, istrinya menyatakan, "Ya Rasulullah, tadi anakmu datang." "Siapa?" "Fatimah." "Ada apa?" Dia meminta pelayan. "Pelayan? Pembantu buat apa?" "Buat memberikan bantuan buat pekerjaannya." Langsung Nabi datang. Nabi datang ke rumah Fatimah sedang bersama suaminya Ali bin Abi Thalib ketika mau tidur. Akhirnya dia bangkit, kemudian kata Rasulullah, "Jangan, sudah. Anda tetap berada di tempat tidur Anda." Rasulullah SAW memberikan nasihat, "Ya Fatimah, Anda datang ke rumah minta apa?" "Minta pelayan." Tidak ada pelayan. Masya Allah. Anak Nabi ini. Anak Nabi padahal.
Meminta membantu, enggak ada membantu. Ketika Anda tidur, jangan lupakan Anda baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar. Ada satu riwayat 34, riwayat lain 33. Ambil yang mana yang mudah. Ketika Anda dalam tidur Anda baca itu, Anda waktu pagi bangun, Anda dalam kondisi sangat kuat sekali untuk bekerja. Masya Allah. Dari hadis ini faidah yang sangat besar. Jangan lupakan baca zikir itu. Dan juga dalam faidah hadis ini sangat besar sekali. Rasulullah SAW tidak memberikan kepada anaknya walaupun Rasulullah mampu. Kenapa? Karena tujuan Rasulullah mendidik anaknya supaya mandiri. Bisa dipaham. Jadilah sebagaimana pepatah Arab yang menyatakan, laisal fata man yaqulu abi. Bukan anak muda orang yang mengucapkan abi, walakinnal fata man yaquluha anada. Akan tetapi anak muda yang berkata, saya bisa, ini saya bisa, tanpa ayah saya bisa. Jadilah seperti anak muda seperti itu. Artinya jangan banggakan walaupun dia punya orang tuanya, segalanya ada, bisa lakukan sendiri. Itulah anak muda yang dibanggakan orang tuanya. Jangan apa-apa ayahku. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang digambarkan dalam kaifiat tidur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, termasuk adab-adab dalam tidur. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan seputar tema pada